Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak insan Taman Serang? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa melaksanakan podcast Insan Taman Serang. Pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu kenapa Pak Irfan pakai jas seperti ini? Ya, karena ini sesuai dengan tema podcast kita pada hari ini. Kita akan berbicara tentang kepemimpinan. Nanti akan kita kaitkan juga dengan budaya literasi. Insyaallah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama kita salah seorang narasumber yang sudah berpengalaman. Beliau sudah menjabat atau menjadi kepala sekolah SMP Insan Taman Serang kurang lebih 7 tahun lamanya. Di mana SMP Insan Taman Serang ini memiliki tagline-nya adalah sekolah calon pemimpin. Sudah bersama dengan kita di tengah-tengah kita hadir narasumber yang luar biasa, Bapak Ferry Setiawan. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tampaknya segar sekali Pak Ferry ya. Alhamdulillah. Kayak Pak Irfan juga seger. Selalu segar dan harus selalu ceria Pak Ferry. Iya. Pak Ferry, sesuai sama kita nih, kita juga dandanannya kayak pemimpin Pak Ferry ya. Iya. Kayak calon kan nih. Ada di kanan ada di kiri ya. Ketua dan wakilnya gitu ya. Tapi kita menyesuaikan dengan tema kita Pak Ferry ya. Kita akan berbicara tentang kepemimpinan Pak Ferry. Iya. Dan juga nanti kita akan kaitkan dengan budaya literasi. Benar-benar. Pak Ferry, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih kondisi atau budaya literasi di Indonesia saat ini Pak Ferry? Ya. Ngomong literasi. Ya, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jadi kalau kita itu bicara masalah literasi sebenarnya sangat menyedihkan ya di Indonesia itu. Kenapa tuh Pak Ferry? Karena menurut data UNESCO saja itu dari 61 negara Indonesia itu pengais bungsu itu. Pengais bungsu, oh berarti nomor 60. bawah. Benar, nomor 60 dari 61 negara di dunia. Kaitannya dengan literasi. Kemudian indeks pembangunan manusia di Indonesia itu 14,2%. Itu jauh dari Malaysia dan Singapura, itu tetangga dekat. Iya, itu tetangga dekat kita itu. Malaysia itu 28% indeks pembangunan manusianya. Kemudian Singapura itu 33%. Jadi Indonesia itu sangat tertinggal kaitannya dengan sumber daya manusia yang itu sebenarnya sangat terkait erat dengan literasi. Jadi bagaimana budaya membaca, bagaimana budaya untuk meningkatkan kualitas personal gitu kan. Jadi ya sangat menyedihkan lah kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin seberapa penting ya Pak Ferry ya meningkatkan budaya literasi sejak dini nih, sejak anak-anak masih muda, remaja, pentingnya itu Pak Ferry? Ya, ini literasi itu sangat penting ya, sangat penting sekali untuk diri kita masing-masing, termasuk juga untuk anak-anak kita itu, anak-anak muda kita. Kenapa? Karena anak-anak muda kita itu mereka itu masih fresh. Ibaratnya mesin itu masih fresh gitu ya, masih fresh keluaran dari pabrik gitu. Ibaratnya lari mereka itu masih kencang sekali dibandingkan kita. Anak-anak kita itu harus dibekali dengan ilmu yang kuat, dibekali dengan wawasan yang banyak, yang luas gitu ya, sehingga mereka memiliki keinginan untuk maju, bisa kemudian memajukan dirinya, memajukan masyarakat, memajukan negara gitu. Itu yang penting itu. Nah, itu dimulai dari mana? Dari literasi sebenarnya. Dari literasi. Ya, dimulai dari literasi. Nah, ini kan ngomong-ngomong katanya nanti akan ada pekan literasi di SMP Insan Taman Serang ini Pak Ferry ya. Temanya juga sangat luar biasa nih temanya nih. Iya. Today reader, tomorrow leader. Sekarang jadi pembaca. Besoknya dia akan jadi pemimpin. Dimulainya dari literasi. Ya, dari literasi. Jadi SMP Insan Taman Serang sendiri kan menyiapkan generasi para pemimpin Pak Ferry ya. Iya. Salah satu dengan meningkatkan budaya literasinya. Iya. Kaitannya juga dengan yang event yang nanti akan dilaksanakan. Iya, benar.
Nah, ini harus kita sadari bersama bahwa siapapun pemimpin di dunia itu sesungguhnya itu dimulai dari cara yang sama sebenarnya, yaitu dengan cara membaca. Membaca ya, banyak membaca. Banyak membaca, benar. Rasulullah SAW itu ayat pertama yang diturunkan itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita sudah tahu di situ itu adalah perintah tentang membaca. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi iqra di situ kan membaca, ya kan? Jadi membaca. Terus di samping yang lain ada hadis-hadis yang itu terkaitannya dengan membaca ilmu, kemudian mencari ilmu dan sebagainya, seperti dalam dikatakan di dalam hadis itu katakan man arada dunya fahuwa bil ilmi wa man arada al akhirata fahuwa bil ilmi, kan? Jadi sudah jelas gitu, kalau pengen sukses di dunia itu dengan ilmu, kalau pengen sukses akhirat itu dengan ilmu gitu. Dan kalau waman aroda bihima, ya kan, fahuwa bil ilmi. Jadi kalau ingin sukses dua-duanya harus dengan ilmu gitu. Nah, tentu kalau pengen punya ilmu harus dengan cara membaca. Banyak membaca. Ya, ini juga dibuktikan juga dengan misalnya founding father Indonesia itu Soekarno misalnya, atau Muhammad Hatta, kemudian Buya Hamka, kemudian misalnya lagi Muhammad Nasir, ya kan. Ya, kita tahu semuanya mereka itu ada orang-orang yang berilmu, ya kan. Ya, yang itu semuanya diawali dengan membaca. Apalagi ya kita tahu juga para ulama-ulama kita, ya kan, ulama-ulama Islam, ya, para pemikir-pemikir Islam semuanya itu dimulai dengan budaya membaca yang kuat, sehingga termunculkanlah ya sosok-sosok seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Haisam, kemudian Ibnu Sina dan sebagainya, yang itu mereka itu ilmu-ilmuwan terkenal, bahkan dipuji-puji oleh Mark Zuckerberg. Harus ini puji-puji oleh mereka gitu, orang yang mereka itu mendirikan Facebook, ya kan, yang mereka menjadi orang hebat saat ini lah. Jadi nggak lepas dari Islam. Nah, itu jadi semuanya sebenarnya dimulai dari membaca. Dimulai dari membaca, atau istilahnya sekarang adalah literasi. Dan ini yang mungkin juga nanti akan menjadi event besar yang memang harapannya tujuannya dengan acara kegiatan Pekan Literasi ini, budaya membaca, keinginan membaca itu sangat kuat dan sangat diinginkan ya, sangat dilaksanakan nih oleh anak-anak ya Pak Ferry ya. Nah, kegiatan SMP Insan Tama sendiri Pak Ferry yang lainnya dalam menyiapkan generasi calon pemimpin selain budaya literasi itu atau membaca itu ada lagi? Ya, jadi kegiatan di SMP itu alhamdulillah ya kita desain beberapa hal atau banyak yang itu kaitannya dengan kepemimpinan, karena tagline kita itu adalah sekolah calon pemimpin. Makanya kegiatan-kegiatan di SMP Insan Tama itu adalah yang mengarah ke sana. Contoh misalnya adalah leadership and management training 1, dilanjutkan dengan leadership management training 2 atau LMT 1, LMT 2. Jadi LMT 1 itu adalah sebuah training yang itu menanamkan mimpi besar pada anak-anak. Segala hambatan yang pada diri kita itu harus kemudian dilepaskan. Jadi ibaratnya adalah dalam istilah yang lain adalah memutus rantai gajah. Oh nggak mungkin, oh nggak bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Kemudian ada LMT 2, itu adalah praktek secara langsung. Jadi membuktikan bahwa apa yang dibayangkan itu tidak sesuai dengan bayangan, pasti bisa. Contoh misalnya adalah dengan praktek, yaitu berjalan selama 1 hari kira-kira 30 kilo. 1 hari. Ya, itu praktek nyata ya. Jadi kalau dibayangkan, gimana caranya berjalan sehari penuh, kita nanti capek enggak? Iya. Ternyata itu bisa dilakukan dan itu bisa dilalui, dan sampai ke sekolah sehat-sehat aja tuh. Alhamdulillah sampai saat ini ya. Iya, sampai saat ini sehat-sehatnya. Jadi kita sudah melakukan LMT 2 itu berulang kali gitu. Terakhir kemarin kita sudah melaksanakan LMT 2 itu sampai ke
Banten Lama, jalan kaki. Dari pulang pergi, jadi berangkat kemudian balik lagi ke sekolah, ya, dengan tujuan ke Banten Lama. Nah, itu LMT 2. Kemudian ada LMT 3 yaitu Leadership and Management Training 3. Di sana adalah praktek analisis SWOT secara langsung. Jadi bagaimana memanajemen dan melakukan langkah langsung di tengah masyarakat. Ya, jadi nanti anak-anak, ya, siswa-siswa SMP Insan Tama itu di kelas 8 itu nanti diterjunkan dalam masyarakat, kemudian menganalisis segala potensinya, jadi potensi, kemudian tantangan, hambatan, ya, kelemahan, ya, itu kemudian dianalisis dan itu kemudian dipresentasikan, ya, dan diberikan solusi langsung di sana. Jadi kemarin juga kita melaksanakan terakhir LMT 4 itu di daerah Baros. LMT 3 ya, LMT 3 itu di Baros itu anak-anak kita bisa presentasi di hadapan kepala desa. Mereka menganalisa sebuah desa, ya, kemudian apa yang harus dilakukan di dalam desa itu, dan mereka punya solusi, ya, disampaikan di depan kepala desa. Benar sekali. Biasa ini benar-benar menguji mental, karena seorang pemimpin kan harus seperti itu, iya benar. Solusi, iya benar. Ini ada di LMT 3. LMT 3. Nah, yang terakhir itu adalah LMT 4. Jadi LMT 4 itu memberikan soft skill pada siswa. Jadi melengkapi LMT 1, 2 dan 3, finishingnya adalah LMT 4. Jadi akan diberikan soft skill berupa keterampilan berbahasa Inggris. Gimana itu, Bang? Itu nanti kita laksanakan di Pare Kediri selama 8 hari berturut-turut. 8 hari berturut-turut. Iya benar. Dan jadi nanti sepulang dari sana itu anak-anak sudah dibekali dengan public speaking bahasa Inggris. Tidak hanya berbicara di depan umum dengan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris gitu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi itu LMT 4. Nah, insya Allah nanti kita laksanakan di tahun ini. Nah, insya Allah nanti untuk LMT 4 di tahun ini kita laksanakan di tanggal 16 sampai 24 Mei 2023. Iya. Semoga acaranya lancar. Kemudian banyak pengalaman yang didapat Pak Ferry ya buat anak SMP Insan Tama Serang. Akhirnya kemudian mereka juga tadi mendapatkan pengalaman dan juga mendapatkan pembelajaran bagaimana berbicara di depan umum, bukan hanya bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Ini kaitannya dengan pemimpin luar biasa. Pemimpin itu kan suatu ketika mereka akan berkunjung ke negara lain, ke negara tetangga, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan harus bisa. Benar-benar. Luar biasa sekali, mudah-mudahan lancar Pak Ferry. Amin. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ferry nih, di SMP Insan Tama Serang sendiri Pak Ferry, beberapa torehan prestasi yang sudah pernah diraih oleh anak-anak kita SMP Insan Tama Serang Kota Serang. Ya alhamdulillah ya. SMP Insan Tama sudah berdiri dari 2015, berarti 8 tahun yang lalu. Kita masuk di tahun ketiga kita sudah punya prestasi juara 3 lomba IPA Sains sekota Serang. Sekota Serang di OSN. Kemudian tahun 2021 kita mendapatkan juara 1 matematika OSN Kota Serang. Kemudian di tahun 2022 kita mendapatkan juara 2 lomba pidato bahasa Arab. Juara 2 lomba pidato bahasa Inggris. Ya, atau storytelling bahasa Inggris. Dan hebatnya lagi, luar biasanya lagi, kita mendapatkan juara ranking 1 yang itu mengalahkan sekolah-sekolah swasta besar ya di Kota Serang. Nah, ini luar biasa. Ini satu hal yang sangat patut kita syukuri karena sampai sejauh ini itu yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita gitu. Syukuri, patut kita apresiasi juga Pak Ferry ya. Iya benar. Semoga ini bisa memicu, membangkitkan semangat buat anak-anak SMP Insan Tama yang lainnya untuk terus menorehkan prestasi bagi Insan Tama Serang. Nah, kita balik lagi Pak Ferry ke tema kita dan juga ke event yang nanti akan dilaksanakan oleh SMP Insan Tama Serang. Rencana itu tanggal 21 sampai 25 Februari 2023 ini Pak Ferry. Iya benar. Nah, untuk kita sama-sama
ikut terjun ke dalamnya karena sepertinya ada banyak event yang menarik nih Pak Ferry. Iya, iya. Di pekan literasi itu ya. Iya. Ada apa saja tuh? Ya, tanggal 21 itu hari Selasa ya. Hari Selasa itu kita ada talk show berkaitan dengan literasi dan kepemimpinan dunia. Wah, Pemimpinan dunia. iya. Dunia kita berbicara. Benar. Jadi kepemimpinan dunia yang itu sangat terkait erat dengan literasi. Jadi tidak ada namanya kepemimpinan dunia tanpa literasi sebenarnya kayak gitu. Dan literasi itu sangat berhubungan erat dengan kepemimpinan dunia. Jadi di sana akan disampaikan tentang sejarah pemikir Islam ya, yang itu lahir dari peradaban Islam yang memiliki basis keilmuan yang kuat seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Haytham, Ibnu Sina dan sebagainya, yang itu merupakan hasil produk peradaban Islam. Nah, kemudian dikaitkan juga dengan peradaban Islam itu sendiri yang itu sangat panjang itu, yang berlangsung selama 12 abad. Jadi sebuah peradaban yang besar, yang agung, yang lama itu diawali dari sebuah fondasi yang bernama ilmu yang kuat, yang bernama literasi, yang bernama ya itu literasi, budaya literasi. Nah ini makanya perlu kita sampaikan, perlu kita jadikan sebagai sebuah acara secara khusus ya kan, ini untuk mengingatkan kita semuanya, oh ini kita itu punya sejarah yang hebat loh di masa lalu, yang itu terkait dengan literasi, terkait dengan kepemimpinan atau peradaban dunia, yaitu dipimpin oleh Islam itu sendiri gitu. Itu nanti di talk show tanggal 21 ya Pak? Iya benar. Selain itu Pak Ferry ada lagi nggak? Nah kita lanjut di hari kedua, yaitu di hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 itu dengan tema literasi dan kepemimpinan masa depan. Jadi selain bicara sejarah masa lalu, kita harus bicara masa depan dong, ya kan? Benar, dan ini ada di pundak anak-anak muda kita sekarang. Nah, berarti ketika bicara masalah masa depan, berarti kita bicara masalah anak-anak kita nanti 20 tahun yang akan datang. Nah, ini. Jadi untuk literasi di hari Rabu tanggal 22 itu nanti yang menjadi pemateri adalah alumni SMPT Insan Tama. Ya, siswa-siswa alumni SMP Insan Tama yang itu sudah memiliki pengalaman organisasi, menjadi pemimpin organisasi, menjadi ketua OSIS dan sebagainya, yaitu di sekolah lanjutannya. Iya benar. Jadi mereka dibekali LMT 1 memiliki mimpi besar, dibekali LMT 2 memutus mata rantai gajah. Bahwa ini tuh bisa kita lakukan. Dibekali LMT 3 menemukan problem solving dan sebagainya, dibekali LMT 4 sebagainya. Alhamdulillah ada bekasnya, dan akhirnya mereka ketika lulus dari SMP Insan Tama ke sekolah lanjutannya, bahkan tidak sedikit yang kemudian menjadi orang-orang yang bisa dikatakan berpengaruh di sekolah. Iya benar, menjadi pengurus OSIS, pengurus ROHIS, ya ketua kelas. Nanti akan dihadirkan Pak Ferry. Iya benar. Show yang kedua ya. Iya benar. Literasi dan kepemimpinan masa depan. Jadi mereka menyampaikan materi kaitannya dengan kepemimpinan nanti di proyeksi mereka 10 tahun yang akan datang, ya kan, 20 tahun yang akan datang bagaimana. Karena mereka sekarang sudah menjadi pemimpin saat ini gitu. Luar biasa. Jadi, memang luar biasa ya pembinaannya, memang step by step, dan itu memang tujuannya untuk sana, membentuk benar. mental seorang pemimpin itu Pak Ferry. Benar. Jadi nanti akan dihadirkan Ananda Muhammad Dada Sidik, itu ketua OSIS Mandua periode 2020-2021. Kemudian dihadirkan pula Ananda Khairunisa Najwa Hafizah, itu pengurus OSIS juga di Mandua tahun 2020-2021. Ada juga berikutnya adalah Ananda Laila Hawa Zahda Sabrina, itu pengurus aktif OSIS Man 1 Kota Serang, itu 2020-2021. Dan yang terakhir adalah Ananda Atali Tenda Aswasya, itu adalah sekretaris OSIS SMIT Bina Insani. Jadi semuanya adalah mereka yang berkecimpung secara langsung di organisasi dan aktif di organisasi, dan
menjadi pemimpin di sana gitu. Nah, ini produk SMP Insan Taman Serang. ya, ya seperti itu. Benar, mereka adalah produk asli, bukan KW ya. Ya karena memang pembinaannya luar biasa, penempatannya nggak cukup sekali dua kali, nggak sebentar ya, selama 3 tahun dibina untuk memang dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin dengan beberapa tadi kegiatan-kegiatan benar. 1, 2, 3 dan sebenarnya banyak event-event lagi ya, banyak maksudnya banyak pembinaan-pembinaan yang lainnya saya ke 1 sampai sendiri Pak Ferry ya. Nah ya berbicara literasi lagi Pak Ferry, tadi setelah talk show 2 kali talk show kemudian ada apa lagi tuh? Ya, berikutnya adalah open house. Jadi nanti di hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 itu nanti ada kegiatan open house SMP ITIN Santama. Jadi nanti ada kegiatan lomba yang itu meliputi SD dan SMP. Total perlombaan itu ada sekitar 11 mata lomba, yang itu terdiri dari lomba yang ada di SD maupun di SMP. Nah, ini tentu kegiatannya berkaitan erat dengan literasi. Jadi lomba membuat puisi, kemudian bercerita, storytelling, cerpen, kemudian kaligrafi, atau kemudian poster. Nah, itu yang semuanya terkait dengan literasi. Nah, ini semuanya di tanggal 23 Februari 2023 itu merupakan acara open house SMP ITIN Santama yang itu mengundang semuanya. Jadi baik SD ataupun SMP di Kota Serang untuk berpartisipasi mengikuti lomba itu dan berkreativitas untuk literasinya. Jadi berkreativitas dalam hal literasi. Yang sudah dapat undangan, nah jangan sia-siakan momentum ini Pak Ferry ya. Iya benar. Jangan sia-siakan momentum ini karena pastinya kalau ada lomba biasanya ada hadiahnya. Ada hadiahnya Pak Ferry. Jelas ada. Jelas ada ya. Iya. Karena sebagai bentuk apresiasi kepada para juara, para pemenang. Benar. Tentu ini yang luar biasa di kita ini lombanya gratis loh. Gratis, tidak dipungut satu biaya pun sedikit pun. Ya, ini gratis. Dan nanti yang juara mendapatkan sertifikat dan piala. Sertifikat dan piala. Iya. Yuk, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, setelah ada open house, kemudian apa lagi Pak Ferry di hari-hari berikutnya? Nah itu nanti berikutnya ada agenda internal, jadi kaitannya dengan kelas meeting SMP ITIN Santama ya. Hari Jumat. Hari Jumat. Ya itu lebih ke arah internal kita. Jadi anak-anak ini nanti juga akan diberikan apresiasi juga untuk agenda ini. Nah tentu nanti ditutup dengan pembagian dengan pengumuman. Nah, jadi nanti ada pengumuman di hari Sabtu tanggal 25 itu adalah puncaknya sebenarnya. Oh, pengumuman pemenangnya di hari Sabtu. Ya, tanggal 25 Februari 2023. Nah, jadi ini konon katanya ini juga bertepatan dengan acara di SDIT. Iya. Ada event Insan Taman Marketing. Iya. Di mana kabarnya di sana ada beberapa stand menjual makanan sebagainya. Jadi habis bagi hadiah pengumuman pemenang bahagia, senang, nanti sama gurunya ditraktir. Boleh. Event gabungan gitu. Iya. Jadi nanti kalau menang nanti ngambil piala ke SMP gitu ya. Di Insan Taman Marketing. Iya. Luar biasa ya, banyak event sekali di Insan Taman Marketing. Iya benar. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan pesan buat para generasi muda saat ini Pak Ferry terkait budaya literasi dan juga mungkin ada ajakan untuk pekan literasi atau ajakan yang lainnya. Iya. Mari kita belajar terus ya, meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan keilmuan kita sedalam-dalamnya, seluas-luasnya akan menjadi pribadi yang kuat dari sisi ilmu. Wah, karena dengan dibekali ilmu kita akan memperoleh dunia, dengan dibekali ilmu kita mendapatkan akhirat, dan dengan dibekali ilmu kita mendapatkan kedua-duanya. Nah, ini makanya kita berlomba-lomba untuk mencari ilmu bersama-sama yuk gitu. Dengan cara membaca. Ya. Nah ini sangat menarik sekali Pak Ferry. Tadi kita sudah berbincang banyak Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa kegiatan yang memang kegiatan SMP Insan Taman Serang ini sesuai dengan moto ya atau apa? Tagline. Sesuai dengan tagline-nya
sekolah calon pemimpin, di mana di sana ada pembinaan yang memang terstruktur dari LMT 1 sampai LMT 4, dan tentunya ada pembinaan kepemimpinan yang lainnya. Nah mungkin bagi Bapak Ibu semuanya yang sekarang masih bingung atau masih sedang mencari-cari sekolah bagi putra dan putrinya untuk tingkat SMPT terutama ya Pak Ferry ya, Insyaallah kita masih membuka ya Pak Ferry ya, membuka PPDB 2023 SMPT Insan Tamaseran. Ya benar. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan ragu untuk mendaftarkan sekolah, mendaftarkan putra putrinya untuk sekolah di sekolah kami. Insya Allah kami dengan moto kami yaitu sekolah para pemimpin, sekolah calon pemimpin akan mendidik putra putri Bapak Ibu menjadi pemimpin di masa depan. Akan menjadi pemimpin di masa depan. Amin. Ya. Dan ini sudah terbukti selama 8 tahun perjalanannya ini. Insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang berbahagia, siswa-siswi Insan Tamaseran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berbincang-bincang banyak terkait dengan kaitan eratnya antara literasi dengan kepemimpinan dengan narasumber kita yang luar biasa yang sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah, di mana kepala sekolah SMP Insan Tamaseran yang mempunyai tagline sekolah calon pemimpin yang memang membentuk karakter anak-anaknya untuk menjadi seorang pemimpin dengan beberapa pembinaan yang memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa-siswinya untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu. Untuk itu kita akhiri mungkin Pak Ferry ya untuk kita hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya siap. Yang menarik tentunya. Betul. Iya betul. Para hadirin semuanya, tunggu hadiran kami kembali di podcast Insan Tamaseran. Saya Irfan Kurniawan, mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.